guys, welcome back to my YouTube channel Yusi Pahutar. Di video kali ini saya akan bahas tentang yang sedang huru-hara di Malaysia. Huru-hara apa? Yaitu huru-hara yang dibuat oleh teman sebangsa dan setanah air saya, yaitu teman-teman saya warga Indonesia yang berada di Malaysia ini. Dan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang huru-hara ini, yaitu tentang huru-hara yang dibuat oleh staf KBRI dengan warga Indonesia yang bernama Jantung Pisang. Dan di sini saya bahas tentang permasalahan ini bukan berarti saya orang yang tidak ada kerjaan. Saya banyak kerjaan guys, tapi saya buat video ini dikarenakan setiap saya buat video, terutamanya di sosial media TikTok, akan ada saja orang yang berkomentar tentang Pak RI dan juga Jantung Pisang. Dan awalnya saya itu terkejut ketika orang berkomentar Pak RI. Saya pikir itu Pak Republik Indonesia, dan dia itu berkomentar RI. Saya ingat dia itu mengkomentari tentang Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Ternyata lama-lama saya baru tahu ternyata Pak RI maksudnya itu adalah Pak Riki, yaitu staf Embassy Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang sedang berargumen dengan warga negara Indonesia juga, yaitu bernama Jantung Pisang. Jadi guys, itu alasannya kenapa saya harus bahas seperti ini. Itu dikarenakan selalu aja ada orang yang komentar, terutamanya di TikTok aku itu selalu ada yang berkomentar tentang Pak RI ataupun Jantung Pisang, akan selalu ada. Bahkan hingga ada orang yang DM saya yang bertanya bagaimana pendapat kamu tentang staf embassy yang menghina negara Malaysia, sampai ada yang DM guys. Tapi guys, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini kita harus garis bawahi ada 3 hal. Yang pertama, saya tidak mengenal antara Jantung Pisang dan juga Pak RI ataupun Pak Riki. Saya tidak kenal mereka. Tapi apa yang saya tahu, Pak Riki ini orangnya baik. Dan juga saya pernah bertemu dengan Pak Riki. Tapi bukan berarti saya berteman dekat, saya pernah berjumpa saja. Apa yang saya lihat, Pak Riki ini orangnya baik dan juga soft spoken. Seperti yang mungkin teman-teman dengar bahwa Jantung Pisang menyebut Pak Riki ini lemah gemulai, tapi menurut saya bukan. Pak Riki ini orangnya baik dan juga soft spoken. Tapi untuk Jantung Pisang saya tidak pernah bertemu dengan dia sama sekali, dan saya tidak tahu dia orang Indonesia suku apa, saya tidak tahu. Dan juga yang kedua, kita garis bawahi di sini. Di sini saya membahas bukan untuk membesar-besarkan masalah mereka, dan saya berharap supaya permasalahan mereka ini stop. Karena apa? Karena permasalahan mereka ini semakin tidak terarah. Oke, yang ketiga juga sebelum kita bahas, kita harus garis bawahi. Di sini saya bahas bukan mau mencari perhatian, baik itu perhatian warga Indonesia ataupun warga negara Malaysia. Tapi di sini saya bahas karena memang saya banyak yang berkomentar tentang permasalahan mereka, dan juga saya berharap permasalahan mereka itu secepatnya berhenti ataupun stop. Oke guys, jadi selain dari ketiga yang harus kita garis bawahi sebelum masuk ke pembahasannya, di sini juga saya meminta buat teman-teman jangan di skip video ini supaya informasinya itu pas. Jangan pula nanti saya sebutkan tidak makan, lalu teman-teman yang menonton video ini skip video ini dan mendengarkan informasinya makan, nanti itu informasinya sudah sangat-sangat tidak sama ya guys. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan juga subscribe itu gratis alias free. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Oke guys, jadi dari apa yang saya lihat dan menurut saya pribadi, apa yang terjadi sekarang yaitu huru-hara yang dilakukan oleh staf Embassy Indonesia dengan warga negara Indonesia. Sebenarnya mereka itu kalau mau berdebat itu fine-fine aja. Tapi apa yang salah adalah ketika Pak Riki sampai menyentuh sensitifnya negara orang, yaitu negara Malaysia, yang dimana pula kita sedang berada ataupun bahkan mencari rezeki di negara orang yang kita komplain ataupun kita katain, ataupun bahkan seperti yang orang cakap dihina. Itu menurut saya itu sudah seharusnya tidak bisa terjadi.
Dan untuk video-video Pak Ricky yang menghina negara Malaysia, saya tidak akan angkat videonya di sini sebab seperti yang aku sebutkan tadi, saya bukan mau memperbesar-besarkan masalah mereka. Bahkan saya berharap masalah mereka itu segera berhenti. Jadi kalau teman-teman mau melihat video-video Pak Ricky yang menghina negara Malaysia, teman-teman cari tahu sendiri. Teman-teman cari saja sendiri, saya tidak akan angkat videonya. Tapi apa yang membuat saya tersentuh yaitu ketika video Pak Ricky mempromosikan salah satu kedai makan Indonesia, dan di sana itu ada orang warga negara Malaysia yang berkomentar yaitu jom kita boikot kedai makan yang ini. Tapi malangnya Pak Ricky malah menjawab komentar itu seperti ini, Tom Yum punya Thailand, ini punya ini, Malaysia punya apa. Itu saya sangat tersentuh guys. Kenapa seorang staff embassy boleh menjawab komentarnya itu seperti itu? Dimana yang seperti yang kita ketahui, untuk bekerja di embassy itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Maksudnya dia pasti ada sekolah yang tinggi. Oke? Jadi menurut saya sepatutnya dia tidak harus menjawab seperti itu. Lebih baik dia menjawab, kalau mau boikot, boikot saja, saya tidak rugi. Ya memang dia tidak rugi. Ya, daripada dia harus membuat perbandingan-perbandingan yang membuat pergaduhan seperti itu. Jadi seharusnya semakin kita ini orang yang sekolah, kita ini ada sekolah tinggi, dan untuk bekerja di embassy juga sekolahnya harus minimal ada degree ataupun kuliah, sama seperti saya juga, dan saya ada degree juga. Dan permasalahan ini menjadi pengajaran buat saya supaya lebih bijak untuk berkomentar ataupun menanggapi hal-hal yang perlu saja. Jadi kalau menurut saya tidak perlu, saya tidak akan layan orang yang kurang, orang yang kurang berpendidikan gitu guys. Dan menurut saya pribadi juga, ini menurut saya ya, lebih baik warga negara sendiri mengkomplain ataupun mengkritik negaranya sendiri, mengkritik sistem pemerintahan yang ada di negaranya sendiri, mengkritik segala sistem yang ada di negaranya sendiri, berbanding warga negara orang lain mengkomplain ataupun mengkritik negara orang lain, apalagi dia sedang berada di negara tersebut, di negara yang dia kritik, di negara yang dia fitnah, apalagi dia mencari rezeki di negara yang dia komplain ataupun dia kritik tersebut. Ini namanya orang yang tidak tahu balas budi. Jadi di sini saya mau menyerukan buat teman-teman warga negara Indonesia yang sedang berada di Malaysia ini, mari kita jangan menjadi orang yang munafik, yang dimana kita cuma mencari rezeki di sini, tapi kita malah tidak tahu balas budi. Kalaupun tidak bisa membalaskan, ya setidaknya jangan menjadi pembuat huru hara ataupun bahkan menfitnah negara yang kita tempati untuk mencari rezeki. Dan jujur aja guys, apa yang saya lihat selama ini tentang si jantung pisang ini, tentang video-video yang dibuatnya yang menjadikan huru hara, yang menjadikan permasalahan semakin besar itu, apa yang saya lihat dari video-video si jantung pisang ini sebenarnya ada faktanya juga. Jujur saja saya sebutkan, ada fakta yang dia ungkapkan. Cuma cara penyampaian dia memang keras. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi di awal, saya juga tidak tahu sukunya si jantung pisang ini apa mungkin dia orang Batak. Karena apa yang kita tahu, orang Batak itu keras. Karena ada di beberapa videonya aku lihat semalam, bahkan ketika dia pakai body lotion itu pun dia melotot guys. Ini wangi ya, gitu guys. Jadi mungkin cara penyampaiannya si jantung pisang ini yang kita salah tanggap, menjadikan banyak huru hara. Padahal mungkin dalam yang dia sampaikan itu bukan mau mengajak pergaduhan, tapi untuk mengkritik supaya ada perubahan gitu. Tapi memang cara penyampaian dia memang seperti itu, ngegas. Ini ya seperti itu guys. Jadi itu yang saya lihat semalam dan saya pelajari, ya mungkin sebab cara penyampaian dia yang membuat permasalahan ini semakin banyak, semakin melebar kemana-mana. Bahkan ada orang juga sampai menyebutkan
dia jadi orang yang lupa kacang lupa kulitnya. Padahal apa yang saya lihat sebenarnya apa yang dia sampaikan itu ada faktanya juga, jujur saja ada faktanya juga, tapi memang cara penyampaiannya yang selalu melotot dan seperti ajak bergaduh gitu guys. Jadi guys, itu yang saya lihat dari huru-hara yang terjadi sekarang ini, yaitu videonya dari Pak Ricky dan juga video daripada si jantung pisang. Sebenarnya ada juga, dan permasalahan ini semakin membesar dikarenakan banyak lagi orang-orang ataupun oknum-oknum lain. Contohnya yang Ain Harahap itu. Sebenarnya kita di sini harus lebih bijak lagi, yaitu kalaupun mau berdebat sesama negara sendiri, sesama warga sendiri, ya jangan pula sampai ke menyentuh sensitifnya negara orang. Itu saja yang permasalahannya. Kalau mau berdebat sesama negara sendiri, sesama warga sendiri, fine-fine aja guys. Ini menurut saya ya, kalau kita mau berdebat, kita mau menyampaikan opini kita, itu oke saja. Tapi apa yang salah yaitu kita sampai menyentuh ataupun mengkacau, memfitnah negara orang, itu yang tidak pas. Bayangkan aja kalau kejadian yang kita buat ini terjadi di negara kita, terjadi untuk negara kita, kita pun pasti sakit hati dong ya. Orang warga negara lain mengkritik negara orang lain disebabkan perdebatan sesama negaranya sendiri. Sepatutnya ini tidak bisa terjadi gitu guys. Dan juga untuk si jantung pisang, menurut saya selagi dia tidak mengkritik personalnya Bapak Joko Widodo dan juga keluarganya, menurut saya itu still wajar. Dan kalau dia memang menyentuh ataupun mengkritik personalnya Bapak Joko Widodo, berarti si jantung pisang memang ada problem. Oke, dan apa yang kita ketahui setelah pemerintahannya Bapak Joko Widodo, kita warga Indonesia yang bekerja di Malaysia ataupun di mana saja, ini khususnya di negara Malaysia, setelah pemerintahannya Bapak Joko Widodo, kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi, yaitu kesetaraan hidup, keselamatan yang sama, pendapatan yang sama, perlakuan yang sama, padahal di negara orang. Dan itu menurut saya sudah sangat-sangat bersyukur, dan itu terjadi di pemerintahannya Bapak Joko Widodo. Setuju apa tidak setuju? Jadi kalau dia tidak menyentuh personalnya Bapak Jokowi, menurut saya oke saja. Oke guys, jadi itu dia yang bisa saya sampaikan hari ini, dan pengajaran yang saya dapatkan dari permasalahan mereka yang huru-hara sekarang ini, yaitu kalaupun kita berdebat sesama warga negara sendiri, jangan pula sampai melebar ataupun menyentuh sensitifnya negara orang lain. Apalagi kita berada di negara tersebut, di negara ini untuk mencari rezeki, dan juga banyak lagi warga negara kita, teman-teman kita yang mencari rezekinya di sini. Dan apa yang kita rasakan juga di negara ini, kita mendapatkan perlakuan yang sama, itu sudah lebih dari cukup. So, sekian video hari ini. Semoga permasalahan mereka cepat berhenti ataupun stop, dan juga solusinya mari saling mengalah. Oke, karena kita juga orang Indonesia itu dengan orang Malaysia itu sebenarnya sama. Kata orang serumpun. Jadi jangan saling bergaduh. Apalagi kita yang sesama warga negara sendiri, kalau boleh tak payahlah begaduh-begaduh. Lebih baik kerja, cari uang, cari rezeki, sudah cukup, tak payah cari gaduh guys. So, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan juga semoga video ini tidak menyakiti hati siapapun ya. Kalau ada hati yang tersakiti, saya meminta maaf. So, sekian video hari ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Subscribe itu gratis alias free. Jadi jangan lupa tetap dukung channel ini. Dan sekian video hari ini. See you next video. Bye bye.